Jika kemarin kita sudah jelaskan dimensi Momoshiki yang sempat membuat Ishiki kebingungan, kita akan ngebahas dengan versi lebih luas. Ya, dimensi para Otsutsuki sampai era Boruto ini. Memang kalau ngomongin Otsutsuki ini menyangkut dimensi. Bahkan mereka ini hidupnya seperti parasit yang berpindah dari planet satu ke planet lainnya. Seperti yang dikatakan Amado. Amado membuat pernyataan yang sangat keras dan menjelekkan nama para Otsutsuki, di mana mereka itu hidup bergantungan dengan sebuah planet dan tidak bisa independen dengan dimensi sebagai tempat singgahnya, dan juga dimensi untuk tempat misi-misi mereka. Jadi ada berapakah dimensi para Otsutsuki di era Boruto ini? Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas dimensi para Otsutsuki. Sejauh ini dimensi sendiri telah banyak ditampilkan di era Boruto. Ini semakin relate lagi dengan Dojutsu Boruto Jogan yang bisa membaca salah satu portal dimensi sampai sejauh ini. Dari mulai dimensi Nue saat itu Boruto bisa mengetahuinya. Lalu dimensi lainnya seperti dimensi Ishiki pun ia dapat membacanya. Memang tidak bisa diragukan mata Jogan ini akan berperan penting di era Boruto. Dan bahkan untuk pemiliknya sendiri, Boruto Uzumaki. Ibaratkan Sagemot bagi Naruto mungkin ya. Ini bakal jadi power utama untuk Boruto juga hingga masa nanti. Balik lagi dengan dimensi. Di era Boruto ini terletak banyak sekali dimensi dengan tema yang berbeda-beda. Dan lebih tepatnya banyak dari dimensi ini adalah milik para Otsutsuki. Para Otsutsuki menciptakan dimensinya demi kepentingan sendiri-sendiri. Dan bahkan ada yang membuat sekaligus 6 dimensi dan dapat dipergunakan untuk melawan musuhnya, sekaligus membuat musuhnya bingung karena harus adaptasi di setiap dimensinya. Seorang Otsutsuki juga bahkan bisa menanamkan pohon Shinju di dimensinya. Ini adalah sesuatu yang hanya mereka bisa bentuk. Sedikit cerita, Otsutsuki sudah menempati berbagai planet dan mulai membentuk dimensi mereka sendiri bermilenium sebelum adanya peradaban shinobi. Mereka, para Otsutsuki, telah menjarah dan menjadi benalu dari waktu yang lama. Dan menurut kami, kemungkinan di luar sana masih banyak lagi Otsutsuki yang belum kita ketahui. Dan ya, tujuan utama mereka juga adalah mencari bibit ekor 10 atau Jubi untuk sebuah tujuan mereka. Tapi jika mengacu dari Ishiki, di wadah Jigen kemarin, malah ramai perbincangan setiap Otsutsuki juga punya Jubinya sendiri. Kita nantikan saja lagi nanti kejelasannya gimana. Namun tentunya dalam pembuatan dimensi, tidaklah semua Otsutsuki bisa membuatnya. Hanya beberapa Otsutsuki punya kekuatan untuk bisa membuat dimensi-dimensi ini, atau bisa memijakan kaki di dimensi Otsutsuki manapun ia kunjungi. Namun kebanyakan mereka sendiri akan bingung saat datang ke dimensi Otsutsuki yang lain. Seperti contoh yang dekat aja nih. Contohnya saja, Ishiki dibuat bingung oleh dimensi buatan Momoshiki di chapter 49 kemarin. Eits, tapi Otsutsuki yang memang OP itu harusnya bisa mendatangi setiap dimensi milik Otsutsuki manapun. Maka dari itu, Ishiki yang bingung kemarin menjadi sebuah pertanyaan sendiri tentang apakah itu adalah kelemahan dirinya atau bagaimana. Kita nantikan saja kelanjutannya, karena hal ini juga masih 50-50. Nah, pertanyaannya ada berapa sih dimensi dari Otsutsuki ini? Menurut kami sebenarnya mungkin banyak. Namun sekarang yang kita ketahui hanyalah beberapa saja. Pertama, dimensi Momoshiki. Di sebuah chapter di mana Sasuke dan Boruto juga para Kage sedang mengejar Momoshiki dan Kinshiki ke sebuah dimensi, tibalah mereka di sebuah dimensi merah penuh dengan pohon buah Shinju untuk konsumsi Momoshiki. Dimensi ini amatlah menyeramkan, diselimuti kabut merah, langit gelap seperti di kolam darah. Nah, di dimensi ini Naruto juga ditangkap untuk diekstrak cakra Kurama dari dalam dirinya. Jika kalian ingat, ini terjadi saat Chunin Exam atau ujian Chunin. Nah, dimensi ini menjadi saksi salah satu ancaman besar Konoha setelah era Kaguya dan Perang Dunia Shinobi keempat. Naruto dihadapi masalah besar di sini. Di dimensi ini terjadi perkelahian antara Sasuke, Naruto, Boruto, dan para Kage melawan Momoshiki dan Kinshiki. Di awal pertandingan, para Kage dibuat kewalahan, dan tersisalah Sasuke, Boruto, dan juga Naruto. Pertandingan makin menyeramkan karena di dimensi ini menjadi saksi juga
Momoshiki memakan buah transformasi rekan tersebut, Kinshiki, untuk kekuatan dirinya. Di dimensi inilah Momoshiki dikalahkan dan menanamkan karma di tubuh Boruto. Selain dimensi ini, ada lagi dimensi yang menyangkut Momoshiki, di mana ia berpindah ke dimensi ini saat melawan Ishiki kemarin. Dan inilah yang menjadi topik utama saat ini di cerita Boruto, dimensi Ishiki. Dimensi Ishiki adalah momen gelut terbesar di waktu berdekatan. Di dimensi ini terjadilah battle antara Ishiki dan Naruto juga Sasuke. Dimensi ini terbentuk dari bebatuan seperti gunung dan diselimuti kabut ungu dan tanah yang berwarna putih. Dimensinya sendiri ibaratkan medan yang sangat luas dan siapapun bisa dihabisi oleh dirinya. Seorang Raja Otsutsuki, Ishiki Otsutsuki atau Jigen. Ishiki di sini hampir membantai habis Naruto dan berhasil menyegel dirinya setelah pertandingan hebat antara mereka. Dan Sasuke pun akhirnya kabur dari sini karena memang tidak ada cara lain dan juga Naruto sudah menyuruhnya. Dan bila kalian ingat, Naruto di sini sempat disegel. Nah, segel dari Naruto sebenarnya hanya Ishiki saja yang bisa membukanya dan melepaskannya. Namun dengan gabungan karma milik Kawaki dan Boruto, akhirnya segel itu dapat terbuka juga. Nah, di sini juga menjadi tempat Boruto dan timnya melawan Boro, yang dimana menjadi tempat yang ternyata lumayan strategis untuk menggengbeng Boro bersama 3 teman lainnya, Kawaki, Mitsuki, dan juga Sarada. Selain itu diperlihatkan ada sebuah dimensi di mana Ishiki menyimpan peliharaan Jubi, di mana Sasuke sempat kaget ada dimensi ini. Namun dimensi ini belum diketahui pasti milik siapa. Dimensi Urashiki. Oke, sebenarnya untuk Urashiki sendiri dirinya ini sama dengan para Otsutsuki lain. Di kisah ini yang bisa keluar masuk dimensi lain. Rinnegan dengan perubahan warna terbanyak dari yang lain membuatnya bisa keluar masuk portal tersebut. Adegan saat melawan Chojuro dan juga Gaara, ia sempat menghilang. Adegan melawan Sasuke di Tsunagakure juga sempat ia menghilang. Serta beberapa kemampuan dari Rinnegan yang sering ia gunakan untuk kabur ke dimensi lain. Sempat dahulu saat pertempuran Momoshiki dan kalah dari Boruto serta para Kage, di akhir cerita ia mendadak muncul duduk membawa pancing sambil tersenyum. Masalahnya tidak ada yang tahu dimensi seperti apa yang dimiliki si Urashiki Otsutsuki ini, karena adegan di dalam dimensi tersebut tidak pernah diperlihatkan sama sekali, hanya prosesnya saja. Dimensi Lady Kaguya. Nah, Lady Kaguya atau ibu dari para shinobi ini sejauh ini adalah pemilik dimensi terbanyak di dunia shinobi dan dari para Otsutsuki lain. Dimensinya pun beragam dan menyerupai dimensi yang ada di dunia ini, menggambarkan berbagai iklim yang ada di dunia ini. Namun tentu dimensi keren ini menjadi senjata juga bagi dirinya. Shinobi bisa dilemahkan di berbagai dimensinya karena butuh waktu untuk semuanya dapat beradaptasi seperti yang kita jelaskan tadi. Pertama, dimensi gunung. Gunung merah ini adalah penghubung semua dimensi Kaguya. Dimensi ini adalah dimensi yang diciptakan oleh Kaguya Otsutsuki dan menjadi pusat dari semua dimensi yang dimilikinya. Kedua, dimensi es. Dimensi es merupakan dimensi yang sangat dingin, di mana saat itu dimensi ini sempat menjebak Naruto dan Sasuke dengan glacier es sehingga tidak dapat bergerak sesaat. Dimensi ini juga memiliki semacam kastil es milik Kaguya yang lumayan berguna untuk dirinya. Ketiga, dimensi lava. Dimensi lava ini adalah dimensi besar milik Kaguya dan setiap permukaannya pun berbahaya karena sangat panas. Dimensi ini juga memiliki kastil besarnya Kaguya. Dimensi gurun. Dimensi gurun merupakan dimensi yang lumayan menyusahkan, di mana saat itu sempat menyusahkan tim Seven karena dimensi ini sangatlah panas. Kelima, dimensi racun. Dimensi racun atau toksik ini bisa membuat siapapun shinobi tubuhnya meleleh bila terkena cairannya dan dapat sangat membunuh bagi shinobi siapapun. Dimensi ini juga sangat-sangat ribet. Terakhir, dimensi gravitasi. Dimensi ini adalah babak terakhir dari semuanya. Dimensi ini dapat memperlambat gerak shinobinya karena tarikan gravitasi yang besar ini. Tapi di sini juga Obito menemui ajalnya dan meninggal selamanya. Di sini pula Kakashi berhasil pertama kali membangkitkan Susanoo-nya. Dan di sini juga Naruto, Sasuke dan juga dengan bantuan Sakura
berhasil menyegel Kaguya Otsutsuki. Dimensi ini sangatlah bersejarah di dunia Naruto Boruto. Kesimpulannya, di era Boruto ini sangat banyak dimensi bertebaran milik para Otsutsuki. Dan kita belum tahu saja dimensi apa lagi yang ada nanti. Akan sangat menjadi pertanyaan besar di serial Boruto ini. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bukti para Otsutsuki punya dimensinya sendiri. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time. Bye-bye.